Perkenalkan, nama saya Nofrialdi, NPM 5741498, kelas 3IA 12, dari Universitas Gunadarma. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas kedua saya, dengan mata kuliah pengantar teknologi game engine. Pada video kali ini, saya mempunyai dua bahasan. Yang pertama yaitu arsitektur game engine, interaksi fisik dalam teknologi game. Yang bahasan kedua itu mempunyai 2 poin lagi, yaitu efek fisik dalam game dan collision detection. Pertama, saya akan menjelaskan definisi arsitektur game engine. Game engine adalah sebuah sistem perangkat lunak software yang dirancang untuk pembuatan dan pengembangan video game. Game engine memberikan kemudahan dalam menciptakan konsep sebuah game yang akan dibuat, mulai dari sistem rendering, fisik, arsitektur suara, scripting, AI, dan bahkan sistem networking. Tujuan digunakannya game engine adalah untuk mempermudah pembuatan bagian-bagian tertentu dalam game, membagi-bagi pengembangan game menjadi modul-modul tertentu, dan memudahkan kolaborasi antar pihak. Sejarah game engine. Sebelum adanya game engine, permainan yang biasa ditulis sebagai entitas tunggal. Game untuk Atari 2600 misalnya, harus dirancang secara downtop untuk memanfaatkan hardware tampilan layar yang disebut oleh pengembang retro. Jadi dari bawah ke atas dulu, dari level rendah ke atas. Nah, itulah yang dimanfaatkan Atari. Game engine modern adalah satu aplikasi yang paling kompleks yang ditulis, sering menampilkan puluhan sistem berinteraksi untuk memastikan pengalaman pengguna yang terkendali. Evolusi terus mesin permainan telah menciptakan sebuah pemisah yang kuat antara rendering, scripting, karya seni, dan desain level. Trading penting karena sistem multicore modern, misalnya Cell, dalam tuntutan meningkatkan pada realisme. Trading melibatkan rendering, streaming, audio, dan fisika. Permainan balapan yang biasanya berada di garis depan trading dengan fisik mesin berjalan di sebuah terpisah jauh sebelum subsistem inti lainnya dipindahkan. Sebagai karena rendering dan tugas terkait perlu update hanya pada 30-60 Hz. Sebagai contoh, di PlayStation 3, fisika beralih di Need for Speed pada 100 Hz versus Motorsport 2 pada 360 Hz. Jadi, semakin realisme game tersebut, maka dibutuhkan spesifikasi hardware semakin tinggi pula. Jadi, semakin nyata pula biasanya dalam game semakin nyata itu dibutuhkan VGA card yang speknya lebih tinggi. Kenapa dibutuhkan spesifikasi VGA card yang tinggi? Agar pada game tersebut jika dijalankan tidak terjadi lag. Nah, tipe-tipe game engine. Roll your game engine, mostly ready game engine, dan point and click engine. Roll your game engine. Game engine ini lebih disukai karena selain gratis, game engine ini juga memperoleh para developer lebih fleksibel dalam mengintegrasikan komponen yang diinginkan untuk dibentuk sebagai game engine mereka sendiri. Namun kelemahan dari tipe game engine ini, banyak engine yang dibuat dengan cara semacam ini malah menyerang balik developernya. Jadi kadang menggunakan roll your game engine ini malah merugikan. Nah, yang kedua itu mostly ready game engine. Game engine ini biasanya sudah menyediakan semuanya begitu diberikan pada developer atau programmer. Semuanya termasuk contoh GUI, fisik, library model, tekstur, dan lain-lain. Banyak dari mereka yang sudah benar-benar matang sehingga dapat langsung digunakan untuk scripting sejak hari pertama. Game engine semacam ini memiliki beberapa batasan, terutama jika dibandingkan dengan game engine sebelumnya yang benar-benar terbuka lebar. Hal ini ditujukan agar tidak banyak terjadi error yang mungkin terjadi setelah sebuah game yang menggunakan engine tersebut dirilis, dan masih memungkinkan game engine tersebut untuk mengoptimalkan kinerja gamenya. Dengan hal ini, dapat menghemat waktu dan biaya dari para developer game. Dan yang terakhir adalah point and click engine. Engine ini merupakan engine yang sangat dibatasi, tetapi dibuat dengan sangat user friendly. Anda bahkan bisa membuat game sendiri menggunakan
engine seperti GameMaker, Turquoise, Game Builder, dan Unity 3D dengan sedikit memanfaatkan coding. Kekurangannya terletak pada terbatasnya jenis interaksi yang bisa dilakukan dan biasanya hal ini mencakup semuanya, mulai dari grafis hingga tata suara, tapi bukan berarti game engine jenis ini tidak berguna bagi developer cerdas dan memiliki kreativitas tinggi. Game engine seperti ini biasanya dirubah menjadi sebuah game menyenangkan. Seperti Flow Game Maker, engine ini memang ditujukan bagi developer yang ingin menyingkat waktu pemrograman dan merilis game mereka secepatnya. Jadi maksud dari point and click engine maksudnya itu mungkin kita membuat game hanya dengan cara drags. Contoh kita akan membuat button about. Nah, kita drags button tersebut ke dalam game dan merubah namanya menjadi about dan dihubungkan dengan coding. Nah, itu mungkin dimaksudnya. Sekarang contoh dari game engine. Railforge merupakan free dari open source game engine untuk Microsoft.NET Framework dan dikhususkan pada Visual 3D Game Engine. Merupakan closed platform dalam game engine untuk NET 2.0 dan Microsoft SNA. Railforge dibangun di atas Axiom 3D Rendering Engine, ditulis dan bahasa C# keseluruhan, dibangun untuk pembuatan game berbasis .NET. Yang kedua itu adalah Television 3D, merupakan game engine 3D yang dibangun dengan menggunakan Visual Basic 6 dan C++ dengan menggunakan Microsoft Direction API mulai versi 6.5. Game engine menggunakan DirectX 9 dan shader support, serta ditulis ulang menggunakan C++ sampai perkembangan terbaru. Belum ada wacana untuk mengembangkannya untuk mendukung penggunaan DirectX 9 serta Microsoft SNA. Nah, yang terakhir adalah OGRE, Object Oriented Graphic Rendering Engine, merupakan engine yang mendukung 3D grafik, merupakan game engine yang fleksibel dan melakukan 3D rendering. Ditulis dalam bahasa C++ sehingga memudahkan pengembangan untuk membuat game yang melakukan 3D grafik. Nah, contoh dari game yang dibuat OGRE itu telah saya berikan di video sebelumnya, yaitu tugas pertama. Nah, saya akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu elemen-elemen yang terdapat dalam game engine. Tools atau data, sistem, konsol, support, renderer, engine core, game interface, dan the game. Yang pertama yaitu tools atau data. Dalam pengembangan game dibutuhkan data yang tidak semudah menuliskan teks file. Dalam mengembangkan game, paling tidak dibutuhkan beberapa tools seperti 3D model editor, level editor, dan graphic programs. Bahkan jika diperlukan, seringkali pengembang game engine tersebut dengan menambahkan beberapa kode dan fitur yang diperlukan. Sistem adalah bagian dari game engine yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan hardware yang berada di dalam mesin. Jika game engine sudah dibuat dengan baik, maka sistem ini adalah salah satunya. Bagian yang membutuhkan perubahan yang cukup banyak apabila dilakukan implementasi pada platform yang berbeda. Di dalam sistem sendiri terdapat beberapa subsistem grafik, input, sound, timer, dan konfigurasi. Nah, jadi sistem itu adalah bagian yang menghubungkan dari bagian-bagian lain. Contohnya, hardware menghubungkan hardware di mesin dihubungkan dengan software. Nah, konsol. Dalam menambahkan konsol, kita dapat merubah setting game dan setting game engine di dalam game tanpa melakukan restart pada game tersebut. Konsol sendiri lebih sering digunakan dalam proses debugging. Apabila game engine tersebut mengalami error, kita tinggal mengoutputkan error message tersebut ke dalam konsol tanpa harus melakukan restart. Konsol sendiri dapat dihidupkan dan dimatikan sesuai keinginan. Support adalah bagian yang paling sering digunakan oleh sistem di dalam game engine. Support sendiri berisi rumus-rumus matematika yang biasanya digunakan seperti vektor, matrix, memory manager, file loader. File loader merupakan dasar dari game engine sendiri, hampir digunakan semua project game engine. Renderer atau engine core. Pada game engine core, renderer terdiri dari beberapa subsistem yaitu visibility, collision detection,
dan respon kamera, statistik, geometri dinamik, geometri partikel, sistem, bitboarding, message, skybox, lightning, fogging, vertex, shading, dan output. Nah, game interface adalah merupakan layar di mana game engine dan game itu sendiri berfungsi sebagai contoh yang bertujuan untuk memberikan interface apabila di game engine tersebut terdapat fungsi-fungsi yang bersifat dinamis sehingga memudahkan untuk pengembangan game tersebut. Nah, dari interface tersebut dibuat semenarik mungkin, misalnya karakter. Nah, karakter itu dibuat sebagus-bagusnya. Nah, selain karakter itu juga button-button fungsi about atau fungsi-fungsi lainnya dibuat sebagus mungkin dan semenarik mungkin, namun button tidak mengesampingkan fungsinya tersebut atau tidak membingungkan penggunanya yang bermain game. Nah, the game merupakan inti dari penggunaan game engine sendiri, sehingga user dapat mengembangkan game tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Merupakan inti dari penggunaan game engine sendiri, sehingga user dapat mengembangkan game tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Bahasan bagian kedua yaitu interaksi fisik dalam teknologi game dan efek fisik dalam game collision detection. Interaksi fisik dalam game. Harus diakui bahwa permainan game merupakan salah satu cara kita untuk melepaskan penat dari segala masalah atau melupakan sejenak tugas dari kampus atau dari kantor bagi anak-anak kecil, remaja, bahkan hingga orang dewasa. Jika terlalu lama dan sering bermain game, akan ada efek yang akan kita dapatkan, baik buruk dan efek positif dan efek negatif. Anak-anak yang bermain game online bisa menghabiskan waktu selama lebih dari 15 jam seminggu atau rata-rata 2,5 jam per hari, maka akan terkena dampak kecanduan patologis. Namun dengan pengaturan waktu permainan serta pengawasan yang tepat, ada sejumlah keuntungan yang justru akan didapatkan ketika kita bermain game. Nah, efek negatif dari permainan game dan positifnya saya akan bahas di bagian terakhir. Sekarang adalah berbagai jenis istilah dalam game. Elemen user interface diegetik ada dalam dunia permainan fiksi dan geometris, sehingga pemainan avatar dapat berinteraksi dengan mereka melalui visual, audible, atau haptic. Elemen UI diegetik yang dieksekusi dengan baik dan meningkatkan pengalaman narasi untuk pemain, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan terintegrasi. Salah satu game yang mengimplementasikan elemen diegetik adalah Assassin's Creed berhasil menggunakan banyak pola diegetik meskipun itu diatur dalam dunia sejarah, karena pemain menggunakan sistem virtual reality di masa depan. Nah, ini adalah contoh dari Assassin's Creed. Dalam game ini, karakter itu dicontohkan sedang menggunakan sebuah komputer. Nah, ini adalah contoh diegetik dimaksudkan. Sekarang meta, gambaran yang bisa muncul dalam dunia game, namun tidak selalu divisualisasikan spasial untuk pemain. Contoh yang paling jelas adalah efek ditampilkan di layar, seperti percikan darah pada kamera untuk menunjukkan kerusakan. Contoh Grand Theft Auto 4. Berinteraksi dengan telepon di Grand Theft Auto 4 adalah contoh menarik. Ini merupakan interaksi dunia nyata. Anda mendengarkan dari telepon ada penundaan sebelum karakter dan pemain menjawabnya. Nah, ini adalah contoh dari game Grand Theft Auto. Nah, dari karakter tersebut kita melihat karakter tersebut sedang menggunakan handphone seperti dunia nyata. Nah, tampilan handphonenya tersebut ditampilkan dalam layar kita, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Nah, ini yang dinamakan ada dengan meta. Sekarang ada spatial, elemen user interface yang disajikan dalam ruang permainan 3D dengan atau tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya. Diegetik atau non-diegetik. Fable 3 adalah contoh di mana user part yang digunakan untuk memberikan informasi lebih kepada pemain dan mencegah mereka dari melompat ke layar peta. Nah, ini contoh dari permainan Need for Speed. Contoh
Contoh spasial adalah ada di pojok sebelah kiri layar, yaitu peta. Peta tersebut tidak merepotkan kita karena kita tidak perlu menekan shortcut pada keyboard, dan peta tersebut tidak menghalangi pemain untuk melihatnya. Biasanya spatial tersebut muncul pada game-game berbau racing atau balapan ya. Nah, sekarang non-diegetic, antar muka yang diberikan di luar dunia game hanya terlihat dan terdengar ke pemain di dunia nyata. Dengan interface ini semuanya menggunakan visual heads-up display HUD. Semuanya menjadi sangat nyaman, dan pengguna heads-up display HUD dalam permainan sistem ini memberikan informasi yang penting dalam cara yang mencakup sederhana. Jika dilakukan dengan benar, pemain bahkan tidak tahu itu ada. Nah, contohnya adalah ini game yang mirip dengan Dota. Heads up display itu yaitu tampilan di layar tersebut menampilkan karakter, misalnya kekuatan darah, damage, akurasi, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada contoh spatial atau map yang berada di pojok kanan bawah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan efek positif dan negatif dalam game. Pertama yaitu efek positif dalam game. Setiap game memiliki tingkat kesulitan atau level yang berbeda. Umumnya permainan ini dilengkapi pernak-pernik senjata, amunisi, karakter, dan peta permainan yang berbeda. Untuk menyelesaikan level atau mengalahkan musuh secara efisien diperlukan strategi permainan. Game online ini melatih pemainnya untuk dapat memenangkan permainan dengan cepat, efisien, dan menghasilkan lebih banyak poin. Jadi dalam permainan game ini seperti game strategi, semakin sering kita main, semakin sering kita menang, maka levelnya akan selalu meningkat dan musuhnya akan semakin sulit. Nah, yang kedua itu meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Penelitian yang berhasil didapat menyatakan bahwa orang yang bermain game sekitar 2,5 jam per hari dapat meningkatkan koordinasi di antara mata dan tangan. Nah, ini juga termasuk efek positifnya. Jadi semacam melatih saraf sensori kita. Jadi mata dan tangan itu koordinasinya meningkat lah dalam istilahnya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan sportivitas. Sportivitas dan fair play adalah nilai-nilai umum yang dikembangkan dalam kompetisi pemuda. Video game juga menawarkan hal yang sama. Dia mengajarkan nilai keteraturan pada permainan game online game. Misalnya, masing-masing pemain akan bersaing secara teratur atau satu sama lain. Misalnya dalam game sportivitas adalah dalam game PES. Kita tentu akan mendapatkan bola secara bergantian. Misalnya kita mendapatkan giliran pertama mendapatkan bola di babak pertama. Nah, sportivitasnya itu kita tentu tidak akan mendapatkan bola di babak kedua. Nah, jika kalah, kita harus menerima kekalahan tersebut karena itu hanyalah sebuah permainan. Nah, sekarang adalah membentuk tim kerjasama tim yang kuat yang banyak terpindah dalam permainan video game. Permainan online misalnya membutuhkan pemain yang efektif berkomunikasi dengan tim mereka sendiri. Sementara itu, mereka terus melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada mereka demi meraih kemenangan. Maksud dari sportivitas itu misalnya dalam permainan yang saat ini ada permainan handphone Mobile Legends. Kita bisa bermain secara tim atau dengan teman-teman dan melawan tim lain. Nah, tentu ini melatih kerja tim. Kerja tim itu melatih maksudnya kita harus bagaimana dalam tim kita dan harus melakukan apa. Nah, itu diemban dengan tugas-tugas masing-masing dan karakter masing-masing. Nah, sekarang efek negatifnya. Menimbulkan kecanduan yang kuat. Sebagai besar game yang beredar saat ini didesain supaya menimbulkan kecanduan bagi para pemainnya.
seseorang kecanduan pada suatu game, maka pembuat game semakin diuntungkan. Kecanduan itu tentu kita pernah dengar ada seorang remaja meninggal di warnet karena bermainan game sehari-hari. Ia lupa makan dan lupa tidur. Nah, itu efek buruknya, efek yang sangat buruk dan tidak patut ditiru. Sedangkan para pengembang itu malah diuntungkan karena semakin sering kita bermain game, maka ia semakin banyak royalti yang masuk ke mereka. Kedua adalah melakukan hal-hal negatif. Dengan semakin seringnya kita bermain game online, semakin banyak juga kebutuhan yang harus kita dapatkan. Bagaimanapun caranya, sehingga tidak jarang para gamers akan berusaha mencuri ide orang lain demi mendapatkan keuntungan secara intens, atau bahkan menggunakan uang bayaran sekolah demi bisa bermain game. Nah, contohnya dalam game tersebut adalah Dota 2. Misalnya dalam Dota 2 adalah sebuah karakter yang dikunci, dan untuk membuka kuncinya tersebut kita harus membayar misalnya dengan 30.000 atau bahkan 50.000. Nah, sedangkan kita tidak mempunyai uang. Nah, kita menggunakan uang bayaran sekolah tersebut untuk membeli karakter tersebut. Karakter tersebut itu dibeli karena dianggap biasanya karakter yang kita beli dengan uang itu akurasi atau hal-hal lainnya akan lebih tinggi daripada yang free tadi disediakan oleh para pengembangnya. Nah, terakhir adalah perubahan pola makan dan istirahat. Efek dari permainan game juga membuat waktu makan dan istirahat menjadi tidak terkontrol, apalagi sampai harus begadang demi memainkan game online tersebut. Nah, dari contoh efek negatif kedua dari game, misalnya game Dota 2 lagi. Nah, biasanya para pemain game tersebut bermain itu di atas jam 10 sampai dengan dini hari. Nah, tentu itu merubah pola istirahat kita yang seharusnya jam tersebut digunakan istirahat, sedangkan waktu pagi dan siang kita gunakan untuk tidur. Nah, dari tidur tersebut tentu kita mengorbankan bolos sekolah ataupun bolos kuliah. Nah, itu efeknya lagi. Nah, selain itu, efek negatifnya juga jika kita terlalu sering bermainan game, tentu perangkat laptop atau handphone kita yang kita gunakan itu mudah rusak karena dalam game tersebut handphone kita akan merasa panas dan terus bekerja terus, sehingga handphone kita rusak tidak semestinya atau tidak pada waktunya. Nah, cukup sekian video dari saya untuk menyelesaikan tugas kedua saya. Mohon maaf, mohon maaf dari kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat bagi para yang semoga bermanfaat untuk yang melihatnya. Terima kasih.